Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan dua berita hari ini. Yaitu berita pertama, Aguan melakukan perbuatan melawan hukum menyengsarakan petani dan nelayan. Demikian kata pengacara. Para pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum korban proyek Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, berkesimpulan bahwa Aguan pimpinan PT Agung Sedayu Group telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para petani, penggarap tanah dan nelayan di sekitar PIK 2. Mereka dipaksa untuk melepas tanahnya dengan harga yang murah. Salah seorang pengacara itu, Juju Purwantoro, menyatakan hal itu kepada KBA News Jumat 13 Desember 2024. Di samping memaksa rakyat melepaskan tanahnya, Aguan dan konco-konconya juga menguruk dan membendung laut yang membuat sekitar 3.500 nelayan tidak bisa mencari nafkah, yang saat ini hidup mereka terlunta-lunta, kata Juju. Dijelaskannya, perihal pihak atau orang yang menguasai lahan milik orang lain secara tidak sah, maka berkonsekuensi hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, Perpu nomor 51/1960 yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. PMH yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Lebih lanjut, dia menjabarkan unsur-unsur PMH harus memenuhi sebagai berikut, yaitu perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ditambahkannya, mereka yang melakukan penyerobotan tanah secara tidak sah juga dapat dijerat hukum pidana seperti Undang-Undang KUHP pasal 385 ayat 1 dan ayat 6. Tindakan penyerobotan tanah yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Berita berikutnya adalah Sultan Banten menolak upaya Aguan menjadikan Banten seperti Singapura. Sebuah spanduk sederhana berwarna hijau dengan tulisan putih terpampang di sebuah bangunan milik Kesultanan Banten di Serang. Spanduk itu muncul ketika para aktivis perlawanan terhadap Aguan dari PSN, Proyek Strategis Nasional PIK 2, bertemu kerabat kerajaan Banten. Spanduk itu bertuliskan, Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura, yang ditulis oleh kerabat Sultan Banten. Pengacara para korban PSN PIK 2, Juju Purwantoro, menyampaikan hal itu kepada KBA News 13 Desember 2024. Untuk mendapat pengarahan dan nasihat dari Sultan Banten, kami bersama tokoh perlawanan Selasa lalu, kata Juju Purwantoro. Rombongan sekitar 30 orang dari Jakarta dan Tangerang diterima oleh tuan rumah yang juga adalah Sultan Banten, yaitu Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surya Atmaja. Beliau bersama tokoh agama dan para jawara Banten menerima tamunya untuk berdiskusi dengan pengacara dan warga korban perampasan lahan oleh proyek PIK 2. Demikian dua berita dari saya Buniyani untuk Jurnal KBA kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.